Salam cinta penuh kedamaian. Bersama saya Bunda Arsaningsih. Dan kali ini kita akan bahas mengenai antara medis dan klinik bagian kedua. Wah, bagian kedua ya Bunda? Iya, karena kemarin kita sudah bahas dengan bagian pertama. Jadi saya ingin ajak Bapak Ibu semuanya kali ini menjadi lebih sehat, lebih damai, lebih berkelimpahan ya. Seperti Salam Soul, saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Karena semua solusi ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana dengan proses ini? Pada bagian kedua kita akan lebih bahas bagaimana proses penyakit. Karena di bagian pertama kita sudah bahas bagaimana Bu Payuasih dengan permasalahan sakit yang sudah lama dia miliki dan sudah berkeliling untuk proses penyembuhan, tapi tetap juga sakit. Oleh karena itulah kita akan lanjutkan pada episode kedua untuk membahas bagaimana proses penyakit dan apa solusinya. Mari kita lihat bersama untuk episode kali ini, yaitu antara medis dan klinik bagian kedua. Ya Dok, kan kemarin masalah Bu siapa ya? Komang Payuasih. Iya, teman Komang saya. Payuasih, ya Iya. temannya Pak Gede. Iya. Kita kan sudah sarankan waktu itu untuk Coba tidak ke klinik, hanya ya. fokus ke alternatif aja, Iya. tapi tetap harus secara medis kan diperiksa. Ya, Terus gimana tuh kelanjutannya Bu Payuasih? ya cukup menarik Bunda. Ini kan saya kebetulan bawa hasil ronsennya, Oke. kemudian hasil labnya juga. Mm-mm. Nah dari hasil ronsen itu didapatkan dari hasil dokter radiologisnya bilang memang kalau tulang-tulang belakangnya Bu Payuasih, kita kan fokus ke tulang belakang karena di situ. Karena rasa nyerinya Iya. menurut dia. Tulang belakangnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian kalau dilihat dari katanya otot-ototnya itu gambarannya agak tebal sedikit, mungkin ada spasme dibilang. Kalau kita ke dokteran otot-ototnya mengalami spasme gitu. Tapi itu tidak begitu masalah. Nah, yang di hasil lab darahnya kita cek darah, fungsi ginjalnya sama fokus ke kencingnya. Ya. Dalam range normal masih Bunda. Masih Ya, normal. kalau dokter bilang cuman fungsi ginjalnya mulai sedikit meningkat gitu. Begitu. Nah, ini yang menarik buat saya. Mungkin waktu ini Bunda kan bahas kemungkinan kan ada masalah di ginjalnya. Saya jadi bilang, apa ini ya? Tapi kalau dari kedokteran kita sih membahas mungkin kita tawarkan bisa pemeriksaan lanjutan untuk Komang. Tapi saya waktu itu karena saking nyerinya ya saya kasih obat anti nyeri aja Bunda sementara gitu. Sebagai pertolongan pertama Iya, biar nggak terus nyerinya mengganggu, Betul, jadinya lebih panik lagi. Itu. Padahal dengan obat yang sederhana bisa mengurangi lah rasa nyeri tersebut. Ya syukurlah kalau secara medis sudah kita pahami ya. Nah kalau tadi dikaitkan dengan apa yang kita waktu ketemu dengan Bu Payuasih waktu kemarin itu kan, saya juga dapat kok ternyata rekaman ketakutannya gede banget ya. Dan dia juga akhirnya menyadari wah waktu kecil saya takut banget sama bapaknya. Jadi saya juga ingat dengan ilmu yang saya pelajari di TCM ya, Traditional Chinese Medicine itu, bahwa ketika ada psikis ya, terutama ketakutan, rasa takut, energi ketakutan itu akan menumpuk di daerah cakra ginjal atau mengmen. Ya, dari situ penumpukannya. Sehingga menghambat sirkulasi energi yang harusnya mengalir dengan baik di tubuh. Tadi Sehingga Bunda bilang cakranya, maksudnya apa bukan organ ginjalnya? Iya, ini memang ada hubungannya antara cakra dengan organ ya. Disinilah antara penyembuhan barat dan timur ya. Jadi kita itu kan bersifat komplementer nih, saling melengkapi. Kalau di kedokteran itu lebih banyak ke arah organ. Ya, kita paham organ dipahami kan di situ. Nah, kalau kita di kedokteran timur lebih banyak memahami di sisi
energinya, yaitu dari proses cakranya, auranya, kemudian meridiannya, kan gitu ya. Nah, dari proses ini sebenarnya konsep sehat adalah ketika sirkulasi energi di dalam tubuh itu mengalir dengan baik. Karena Sehingga apa? Fungsi organnya itu Sehingga fungsi organnya, kan organ ini akan bekerja membutuhkan energi. Nah, energi mengalir ke organ, organ itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana kalau sirkulasinya terhambat, ada blok ya, ada sumbatan pada cakra-cakra tertentu, otomatis aliran energi ke organ akan terhambat. Termasuk ketakutan tadi itu juga Nah, bisa menyebabkan. kalau dari sisi psikisnya yang sering di kedokteran bilang 80% penyakit berhubungan dengan proses faktor Ya. psikis awalnya. Ya. Karena psikis atau dari pikiran perasaan negatif itu kan tidak terlihat, tapi itu dalam bentuk energi, bisa terradiasi. Jadi waktu Pak Yuasi datang itu kita memang sudah merasa, wah ini Ya. orang kok Panik, takutnya panik, itu memang takut terasa. sudah ya, meradiasi. apalagi dibilang sudah berapa 10 tahun ya. Iya, Dan kaget juga sebenarnya. Sudah berkeliling ke kemana-mana dengan terus pengobatan yang dan lain. Nah, sebagainya. itu. Jadi karena itu tidak terlihat secara kasat mata, Ya. tapi itu adalah bagian dari proses energi. Oke. Jadi pendaman perasaan negatif, emosi negatif itu akan mengalir di daerah yang paling rendah Ginjalnya itu. di Ya. sisi energi sistem tubuh kita. Nah, daerah yang paling rendah itu yaitu daerah yang kalau kita pahami lebih dalam di past life dia sudah mempunyai masalah. Rekaman itu dari Rekamannya itu dibawa dari reinkarnasi yang sebelumnya. Maksudnya sudah ada bibitnya Ibu, Sudah ya? ada bibitnya, sudah ada cirinya lah istilahnya, sudah dibawa dari kehidupan yang dulu. Karena semua benih-benih karma dari kehidupan terdahulu kan masih terekam di tubuh energi seseorang. Ya. Nah, begitu dia daerah itu rendah, kemudian ditimbuni dengan psikis kembali, energi akan diam di situ dan terjadi penumpukan. Karena menumpuk di cakra tertentu yang memang sudah dibawa dari kehidupan yang lemahnya terdahulu, di sana. lemahnya di situ, akhirnya energi yang bersih yang dibutuhkan oleh organ tidak dapat mengalir ke organ. Nah, kalau kondisi tersebut, akhirnya organ ini melemah, muncullah penyakit. Itu kalau dari sisi energi ya, Dok cuma ya. dari kedokteran mungkin saya masih bingung Nah, kan. kalau dari sisi kedokteran sih saya melihat dari gini, pola makan yang buruk. Ya. Nah, kan misalnya makan makanan yang tidak sesuai dengan tubuh, ada racun yang masuk, cedera, biasanya kan itu. pasti ada. Cedera sehingga fungsi organ melemah, otomatis fungsi cakra pun akan mengikuti. Itu jadi kenapa kalau dua-duanya kita pahami, proses penyembuhan itu bisa lebih cepat. Oke. Itu karena saling bertukar proses energinya. Nah, kalau ini kan kalau dia pun hanya secara berfisik, kalau semua organnya sudah punya Ya. masalah, dia harus masuk ke fisiknya juga dengan pengobatan dokter. Tetapi ingat, kalau ingin lebih cepat dan tidak terus berlanjut terus, di sisi penumpukan energi yang Itu juga berpenyakit itu harus ditangani. Psikisnya harus Harus ditangani. ya. Itu Kalau dulu enggak ya diselesaikan ya. terus, iya, kalau enggak ya itu enggak selesai-selesai. Banyak orang menuntut bahwa saya harus sehat seperti sedia kala. Ya, Ya banyak itu kalau Bunda banyak kasusnya. kan, ya itu kan dibagi. Ada yang memang baru penyakit yang mulai awal lah, Ya, belum ya, ya. kronis ya mungkin Bisa, bisa. benar. Tapi kalau itu sudah kronis, apalagi menaun ya, apalagi itu sudah dibawa dari past life, biasanya itu cenderung sulit untuk sembuh secara totali. Ya, kayak Normal kembali. pasien stroke mungkin Bunda ya, Iya. kan itu Betul. ada pasien yang beberapa kali kena stroke, akhirnya setelah stroke yang sekian baru dia ngalami masalah, dan ya banyak nih keluarganya datang, bisa nggak sembuh kembali seperti semula gitu. Saya bilang ya di kedokteran itu agak susah Agak menjelaskan Bunda ya. susah, iya bener. Saya juga ngalami ya. Ya, udah. Jadi kayak apa ngerasain stroke ya. Tapi kemudian ya berjuang dengan proses itu, ya berlatih, kemudian exercise, tapi juga sisa-sisa stroke itu tidak bisa pulih sembuh 100%. 100%. Jadi kita pun harus punya keikhlasan menerima, tapi kan tetap
harus positive thinking. Oh, saya harus sehat. Jadi proses dari mental yang kuat bahwa saya akan sehat itu juga membantu proses penyembuhan, sugesti ya. Jadi itu mudah sugesti yang positif membantu seseorang untuk mampu melewati saat-saat sulit ketika sakit. Dan dengan sugesti yang positif, afirmasi yang positif, tubuh otak kita itu memerintahkan organ-organ juga bekerjanya menjadi lebih sehat. Ya, kita makanya di kedokteran kan secara ya kalau sumpahnya kita tidak pernah menjanjikan pasien itu 100%. Cuman yang namanya orang banyak kan biasa dapat PHP dia di sana, saya jamin bakal sembuh total lah gitu. Janji yang menyesatkan. Itu yang terjadi. Ya, makanya kan kita harus membuka wawasan ya. Proses sakit itu sebenarnya bagaimana. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa itu ada hubungan dengan past life atau reinkarnasi kita yang terdahulu seperti yang saya diskusikan tadi, otomatis organ tersebut pasti sudah melemah ya. Fungsinya sudah tidak bagus. Makanya ada orang yang dikatakan ada cacat bawaan. Kondisi yang memang sudah lemah dari proses dia lahir. Kan sebenarnya itu bagian dari reinkarnasi karma yang dia bawa dari kehidupan yang terdahulu. Itu munculnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham itu dan kita ingin lebih sehat, berarti harus ada upaya preventif, mencegah. Preventif promotif ya gitu ya. Dari awal mencegah supaya tidak jadi sama sakit. Tapi kebanyakan masyarakat itu tidak menyadari hal itu. Ya, mereka akhirnya kalau sudah sakit secara berfisik parah baru ke dokter atau bingung mencari alternatif ya. Agar cepat sembuh kembali. Ujung-ujungnya mereka mencari sesuatu yang instan. Padahal yang instan belum tentu itu bersifat permanen. Ya kan, tidak bersifat permanen. Mungkin dia merasa baik dalam beberapa hari setelah proses penyembuhan, tapi ujung-ujungnya balik lagi karena organ tersebut sudah secara berfisik oleh dokter itu sudah mulai terjadi perubahan. Dan tadi kalau ada yang orang pakai kursi roda datang kan ya kan banyak juga yang keajaiban ya gitu dia. Banyak juga yang mencoba beberapa alternatif misalnya. Tadi itu kan memang kenyataan ya terjadi. Jadi mereka dengan memakai kursi roda tiba-tiba datang ke tempat penyembuhan misalnya begitu, bisa jalan tuh, kursi rodanya ditinggal begitu. Jadi walaupun dipapah sedikit tapi tetap masih bisa berjalan gitu ya. Dan itu apakah bagian dari proses mukjizat yang diterima? Nah ini kan sering yang terjadi. Iya benar, dan hampir semua orang yang sakit ingin seperti itu. Ya itu bisa diterima Pak. Bahkan jangan salah ya, itu orang masih hidup. Kemudian mendapat sesuatu mungkin tambahan doping energi, kemudian dia bisa berjalan. Orang meninggal aja, orang yang maaf sekarat ya, bukan sekarat. Kalau kita lihat di daerah ya Indonesia bagian itu ada yang jenazahnya bisa dibuat berjalan untuk sampai ke gimana penjelasan pemakaman yang berbukit-bukit. Nah itu kan kita bisa melihat ya, bisa aja, kenapa tidak, segala hal itu bisa mungkin. Ada kekuatan lain yang memang. Karena ada kekuatan lain yang mengisi tubuh tersebut untuk bisa diperintah melakukan aktivitas. Tapi kalau dilihat dari fisiknya, otomatis kerusakan fisik itu tidak secepat itu untuk membaik dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena fisik untuk menjadi sakit juga butuh waktu. Butuh waktu ya benar. Itu. Nah disinilah. Ya kalau bisa ya saya sarankan jangan minta sesuatu yang instan dengan proses penyembuhan. Pahami bahwa itu bagian dari karma ya yang memang harus diterima, dan itu tidak selamanya buruk dengan sakit loh. Jadi kita pun diberikan warning oleh tubuh kita, kok sudah mulai lemah ya, kita harus aware ya, punya kesadaran. Berkesadaranlah untuk menjaga tubuh sebelum terjadi penyakit, kan itu yang di pemerintah juga menyarankan seperti usaha preventif dengan pola makan yang baik, sehat, olahraga. Tapi jangan lupa faktor yang terpenting adalah pikiran. Nah ini yang sering. Ya karena terus saya merasa sakit, saya pergi ke dokter enggak apa-apa seperti tadi, labnya bagus semua. Tapi kenapa dia masih merasa sakit? Karena dia terus memerintahkan tubuhnya sakit. Pikirannya terus saya sakit, otomatis perintah tubuh sesuai dengan otak kita ya perintahnya sakit, sehingga dia terus merasa
sakit. Semua keluarga juga Iya, memberikan sugesti. Oh, kamu sakit. Oh, Gimana ya, caranya menjaga pikiran? Karena kita di kedokteran nggak ada obat untuk menjaga pikiran itu benar sama sekali nggak ada. Ya itu dah. Kalau di kedokteran nggak ada proses menjaga pikiran, paling dikasih tahu aja jangan stres, Pak, itu. Bu. Jangan banyak mikir. Nah, paling itu sering keluar. Kan itu benar, ya. sering keluar kalau sudah mentok hasil lab dan semuanya bagus, ya udah berarti faktor stres kan gitu sebagai pemicu suatu penyakit. Nah, kalau kita dilihat dari sisi secara energi, mungkin bisa lebih detail lagi karena tubuh kita ini kan tidak hanya tubuh fisik aja. Ya. Kita bagi tubuh di fisik kedokteran barat lah. Dan tubuh energi ini bagian dari kedokteran timur yang lebih mendalami. Berhubungan dengan psikis ya, faktor dari pikiran. Ya, karena setiap pikiran yang negatif dia membentuk membuat penumpukan yang negatif di dalam tubuh kita. Kemarahan misalkan, marah itu ya kita pendam ya terus dia ada di aura kita. Tidak kemana-mana. Selama ada penyadaran diri, oh ya saya marah. Dengan proses memaafkan dan meminta maaf dan terutama ya terhubung dengan kekuatan Tuhan. Baru itu bisa terselesaikan. Nah, saya jadi ingat nih tadi yang Pak Gede bilang ada yang ke sana, wah langsung kursi rodanya lepas dia langsung jalan. Ya itu namanya mujizat penyembuhan. Ada mujizat penyembuhan, ujung-ujungnya kembali pada proses karma. Kalau karmanya dia bagus, tabungan kesehatannya bagus, begitu dia memang harus sehat, sembuh dalam proses itu, ada aja jalan tuh situ. Itu bagian dari apa yang dia tanam, itu yang dia tuai. Tapi ada juga di balik itu semua usaha-usaha di mana dia menduakan Tuhan. Nah, ini yang menarik. Tidak menggunakan kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan lain yang diisikan di dalam tubuh, dia bisa beraktivitas, ya bisa saja. Tidak semua orang bisa mengetahui itu ya. Jadi yang penting dia datang karena dia sakit, apalagi sudah lama. Yang pertama bagaimana caranya supaya sembuh. Kan jangan, kalau upaya boleh-boleh saja, sah-sah saja, boleh. Tergantung kembali kepada pilihan. Kalau kita sudah paham dengan proses bekerjanya tubuh, kekuatan Tuhan yang mengalir dan menerima sakit sebagai buah karma dari apa yang kita tanam dulu, akhirnya kita kan bisa seperti yang akhirnya saya pun mengalami ya. Kalau saya jadi ingat itu, saya jadi ingat juga ketika saya harus stroke yang pertama, saya masih berupaya waktu itu, saya masih dengan kekuatan saya sendiri, exercise dan semua. Yang kedua, ternyata proses penyembuhan stroke saya yang kedua lebih cepat dibanding yang pertama. Yang pertama saya butuh 1 tahun untuk berlatih recovery-nya. Tapi yang kedua ini bagi saya suatu mujizat yang sangat luar biasa. Apa bedanya? Apa bedanya? Kok bisa lebih cepat ya? Ya karena pada waktu itu saya sudah belajar ya, sudah menyadari. Nah, ini yang menarik sekali gitu. Mungkin ini perlu diinformasikan juga sehingga masyarakat juga mendapat pemahaman. Ada edukasi proses pendidikan bahwa begitu sakit yang sering terjadi adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Itu bagian dari saya yang dulu ya, karena saya juga tidak banyak sekali proses penyembuhan alternatif yang saya lalui karena stroke saya yang pertama itu. Sekarang saya juga ingin sehat secara instan dan segala upaya, tapi ternyata juga mentok begitu saja. Akhirnya saya memang secara medis saya lebih fokus ya, jadi exercise ya, walaupun sampai sekarang dari stroke yang pertama masih tidak recovery-nya tidak 100%. Tapi saya bersyukur dengan proses ini. Ya, saya tahu mulai mengenali diri dan kemudian saya paham ternyata stres saya terbentuk kemudian mengakibatkan stroke saya yang kedua. Dan dokter bilang stroke yang kedua kan biasanya lebih parah ya. Biasanya begitu ya? Iya. Karena saya mengalami yang lebih parah daripada stroke yang pertama saya. Ya untunglah saya cepat menyadari, oh ya saya terlalu stres tegang dengan proses ini. Akhirnya yang saya lakukan adalah berserah pada Tuhan. Dan mujizat itu datang. Nah setelah proses itulah saya baru menyadari bahwa proses sakit ini membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menjadi sembuh.
Karena kalau saya lihat kan banyak orang tuh berupaya dengan manusianya. Padahal yang tahu tubuh fisik, yang menciptakan tubuh fisik kita adalah Tuhan. sendiri. Jadi begitu saya berserah kepada Tuhan, lebih dalam saya merasakan energi Tuhan mengalir lebih banyak dan proses regenerasi sel mungkin ya mujizat penyembuhan itu pun nyata gitu. Ketika para dokter mengatakan ya sudah diikhlasin saja dengan kondisi saya tidak bisa bergerak, tidak ngomong juga tidak bisa, tapi suatu malam proses berserah itu mengubah hidup saya. Jadi nggak salah juga dan itu pun tergantung pada sugesti kita juga. Kalau saya yakin semangat itu kan bagian dari sugesti ya. Saya menyemangati diri, oh ya saya pasti bisa. Harus sembuh, ya, sehat kan begitu. Saya menerima, saya menyadari saya stres sehingga mengakibatkan saya stroke. Ya, tubuh saya bereaksinya tidak bagus. Akhirnya saya minta maaf dengan tubuh saya dan saya berjanji untuk berdamai dengan diri sendiri. Stresnya udah hilang itu. Berdamainya ini deh kadang-kadang pasien tuh begini Bunda, jadi begitu dia mengalami usaha sudah berkali-kali mengalami ini, akhirnya dia bersikap menyerah. Dalam artian saya tidak tahu harus kemana lagi, apalagi dia didiagnosis sebagai kanker stadium yang cukup merawat. Nah itu kami kan dari kedokteran memang ya sudah hanya segitu mampunya, tidak bisa lebih lagi pengobatannya sudah mentok banget karena di kedokteran kan penelitian hanya segitu. Akhirnya, nah dalam hal ini bagaimana menyikapinya Bunda? Iya, banyak ya itu kan sudah banyak kita temui ya. Tapi kita juga melihat banyak orang yang bisa bangkit dari kanker ya. Akhirnya bagus, sehat, atau disebut dengan quantum healing ya, loncatan penyembuhan. Sebenarnya kalau dilihat dari situ ujung-ujungnya kembali pada diri sendiri. Ya, bagaimana dia memotivasi dirinya bahwa oh ya, saya kan berjuang dengan ini, tidak malah pasrah tadi, tidak berupaya, tetap dengan semangat bahwa kalau memang dilayakkan dan prosesnya bagus ya pasti ada jalan untuk menjadi sehat. Semua tergantung dari karma baik yang kita tanam. Semakin banyak karma baik kita tanam, maka ada saja jalan untuk proses penyembuhan. Tak harus ketemu si A, si B, si C. Itu akan terjadi dan ketemu aja kok. Tepat ya istilahnya tepat dengan dokter yang tepat, obat yang tepat, akhirnya dia bisa menjadi. Tapi saya juga melihat dari ketika karma orang tersebut buruk. Nah ini karma orang tersebut buruk, saya melihat oh iya padahal dia harus butuh dokter A, tapi ternyata dokter A berhalangan. Akhirnya digantikan dengan dokter B yang tidak, atau dia harus menunggu lama. Saya melihat juga bagaimana orang yang punya karma buruk banyak, kita mau apply darah, itu aja sulitnya setengah mati. Sampai akhirnya dia harus sudah meninggal baru dapat darah kan gitu. Itu bagian semua dari karma. Ya, jadi kalau saya pesan sih dalam proses penyembuhan yang pertama, sadari dulu diri kita. Ini penting. Nah, itu penting kan? Daripada kita bingung ke sana ya, nyalahin orang terus bingung ke sana. Begitu kita sakit, yang dibutuhkan yang pertama adalah masuk ke dalam diri, sadari diri kita. Sakit itu prosesnya apa? Ya analisa diri. Oh ya. Yang kedua, pahami stres. Jadi kan kelola stres itu penting karena kita tahu proses sakit selalu dipicu dengan stres yang berlebih sehingga tubuh ini tidak mampu ya secara energi menghandle untuk bekerja maksimal. Mungkin ada buntu, blok energi dan sebagainya. Ya, pahami itu dan setelah itu menurut saya ya berserah pada Tuhan. Menerima sakit, berdamai dengan sakit. Kalau bisa ya itu tadi remove stresnya, relax dulu. Ya, agar kita dipenuhi dengan energi Tuhan lebih banyak. Karena energi Tuhan itu cerdas, proses penyembuhan akan berjalan sendiri tanpa kita pahami. Jadi kalau kita bisa melihat zaman dulu mungkin orang itu bisa umurnya panjang, lebih sehat karena dia tidak banyak tekanan stres dan dia proses keterhubungan dengan Tuhannya kencang. Jadi sehat-sehat saja ya. Sehat akhirnya. Panjang umur jadi. Panjang umur. Kalau kita kan banyak yang galau, stres, belum tentu terlalu semua minta instan ya. Terlalu banyak informasi malah semakin ruwet ya. Nah setelah terhubung dengan kekuatan Tuhan yang gunakanlah proses berikutnya yaitu mengikuti
tahapan penyembuhan, misalnya secara berfisik, istirahat, makan yang sehat, ya, seperti itu. Nah, kita pun paham sekarang bahwa tubuh fisik ada, tubuh energi ada, penyembuhan komplementer lah dilakukan. Oke. Nah, tapi ini semua tidak akan bertemu dengan hal-hal yang baik kalau karma kita buruk. Betul. Ujung-ujungnya kuncinya di kan, sana. kuncinya Oh. adalah karma kita. Kembali di situ, kalau karma kita baik, ya baiklah jalan yang akan kita tempuh. Cari dokternya Jalannya dapet bagus, semua. proses penyembuhannya bagus, dia akan sehat, regenerasi selnya akan baik. Tapi kalau karmanya buruk, ya itu tadi, nyari obat aja susah, cari dokter, nyari pertolongan, mau ke dokter aja susah, nggak ada yang nganter, yang inilah, yang itu. Betul. Maka yang pertama introspeksi diri. Masuk ke dalam diri, minta maaf dan memaafkan. Ya mungkin dalam proses hidup kita banyak membentuk karma-karma buruk sehingga banyak penyumbatan. Kalau saya belajar di Tiongkok kan seperti itu. Iya. Ternyata sumbatan-sumbatan ini bukan hanya sekedar sumbatan yang ini nanti berdonasi saja mengalir selesai, tidak, tapi kita juga harus pahami dengan psikis yang kita miliki. Ya, jadi itu yang harus diselesaikan dan tanamlah karma baik. Makanya di Tiongkok sana kalau sudah ada orang sakit, keluarganya itu berdonasi ke tempat-tempat dengan nama orang tersebut. Artinya apa? Dia mengalirkan hal yang buntu secara energi. Ya, Menabung itu ya. hukumnya kan memberi, menerima. Iya, iya. Ya, dia sakit, dia mengalirkan, berbagi sehingga dia menerima. Menerima untuk apa? Untuk proses penyembuhannya. Jadi proses penyembuhan itu sebenarnya barter energi yang harus tepat tadi. Kalau dia banyak lagi hal buruk, ya berarti memberinya harus lebih banyak lagi. Itu. Nah, ini yang sering orang bingung, dia malah ingin instan, keluar nyalahin, nanti di situ tanya, yang bikin salah saudaranya, keluarganya, akhirnya bikin karma lebih buruk lagi. Saling sakiti pada akhirnya benar ya. Ini memang terjadi di masyarakat begitu kan. Jadi lebih tambah menarik jadinya. Kalau sakit itu dipengaruhi oleh tabungan karma baiknya dia gitu. Contoh misalnya, si A sakitnya dengan si B itu sama, gitu. Tapi penanganannya bisa berbeda. Betul. Si A ini tepat, dia mendapatkan dokter yang tepat, proses pengobatannya tepat, sembuhnya cepat juga. Gitu. Nah si B ternyata dia mendapat bisikan yang lain nih. Gitu. Jadi dia bukannya ke dokter yang itu keliling jadinya, gitu. Jadinya proses sembuhnya lama, gitu. Nah, itu apakah bagian dari proses tabungan karma ya? Iya, betul. Jadi ketika kita banyak sekali punya karma buruk, tabungan karma buruk dengan kesehatan berarti sebenarnya karma ini apa? Penderitaannya yang harus kita terima. Kita membuat orang lain sengsara dengan kesehatan, maka kita pun akan mendapat penderitaan dengan kesehatan setara dengan apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Ya, bukan berarti hanya bikin sakit itu terus secara berfisik itu mukul orang supaya sakit, supaya dia terus bisa mukul saya, supaya sakit, tidak seperti itu. Pada saat kapan kita melakukan kan mungkin kita sudah tidak ingat, karena ini bagian karma yang kita tanam dulu. Nah, penderitaan inilah yang kita terima. Kayak kalau yang tadi dia menanam karma baik, kan sedikit penderitaannya, sehingga dia waktu tempuh untuk sehat lebih cepat. Lebih cepat, tidak perlu menderita lama. Ketemu orang langsung ada yang nolong, ada jalan, ada ini, tidak perlu lama penderitaannya. Tapi orang yang punya karma buruk dengan ini, dia harus punya penderitaan dalam jangka waktu yang lebih lama dan lebih sakit mungkin. Jadi dia butuh ketemu ke sana ke sini, dia nggak mau ambil jalan pintas, bukan tidak mau, tapi kebuntuan. Iya, tidak ketemu. Artinya begini, Bunda. Jadi setiap orang harus paham seberapa karma baik dan karma buruknya. Itu gimana memahaminya kadang-kadang, Bunda? Iya benar. Itu makanya kalau kita tahu kan kita nggak kebuntuan tadi. Iya, betul. Cepat kita ambil solusi. Nah, kalau kita dengan soul meter kan bisa terukur itu. Nah, biasanya kalau kita di soul care itu dia diajarin, ternyata ini memang banyak pendaman karma buruk. Akhirnya kita carikan solusi dulu bagaimana dia menyelesaikan karma buruknya dulu, atau menanam dulu tabungan karma
baik. Ya, tabungannya, tapi juga diimbangi dengan proses medis lagi. Ya. Diimbangi lagi dengan pengelolaan secara energi supaya buntunya itu dapat terurai. Jadi di sini bukan kita hanya sekedar menyembuhkan dengan proses itu, tapi lebih banyak memahami proses karma yang dia buat. Sehingga orang bisa menerima, oh iya ini saya harus ikhlas. Dan berupaya dengan dirinya sendiri menanam hal baik, kemudian berupaya dengan dirinya sendiri menyembuhkan dirinya sendiri. Walaupun ada hal-hal yang mungkin kita bantu dari luar karena power mereka belum mencukupi. Jadi kalau dilihat secara hal ini yaitu holistik, menyeluruh. Sakit itu berhubungan dengan proses yang menyeluruh. Dan ujung-ujungnya kalau mau diruncingkan lagi, ya ujung-ujungnya ya sukarma itu. Karma itu. Karma dan reinkarnasi yang menyelesaikan. Kalau memang sudah bawaannya dia di kelahirannya membawa karma buruk dengan kesehatan yang besar, ya dia harus aware. Nah kalau mau biar cepat selesai gimana Bunda? Tanamlah karma baik dengan kesehatan lebih banyak. Kalau karma secara personal yang bersangkutan sakit nih, tidak dapat jalan penyembuhan yang baik. Apakah faktor keluarga, akumulasi karma itu juga mempengaruhi sehingga? Iya benar. Kalau kita melihat tuh kan karma dari karma personal dulu. Apa yang dibawa dari past life-nya, kemudian masuk pada karma kelompok, keluarga, ya. Kemudian ada lagi kalau mau lebih luas karma lingkungan. Ya itu kan ya karma lingkungan misalnya sakit demam berdarah. Nah kan karena lingkungan. Iya betul dari satu wilayah biasanya. Satu wilayah. Nah makanya kita melihat dari sudut pandang yang mana. Nah kalau orang misalkan orang sakit, kemudian dia bertanya ke sana ke sini, yang si A ini dukun A ini nangkepnya karma lingkungan, ya mungkin wah lingkungan di sana itu ada pohon besar, ada ini bikin kamu sakit misalkan. Ya bisa aja karena yang difokuskan hanya itu yang terlihat. Hukum di alam ini sejenis menarik sejenis. Orang itu sudut pandangnya dari mana itu yang dia akan pahami. Tapi kalau kita pahami, oh iya bisa dari mana-mana, berkesadaranlah, sadar saya di mana, bagaimana, apa, dan lakukan juga dengan penuh kesadaran, sehingga menghindari dari hal-hal yang negatif dari luar. Contoh berkesadaran saja bisa membuat kita lebih sehat adalah dengan bahagia, ya kan? Betul. Menjaga bahagia seseorang di dalam dirinya, dia akan terhindar dari hal-hal negatif dari luar. Ya dari lingkungan, misalnya ada orang, ya itu tadi yang mau nembak-nembak atau yang mau gimana coba-coba atau apa ya. Karena dia bahagia, energi Tuhan mengalir lebih banyak, dia dapat perlindungan diri. Positif, menarik, positif. Yang negatif nggak bisa masuk. Dengan bahagia, energi Tuhan mengalir lebih banyak. Akhirnya apa? Regenerasi sel. Kan itu sudah ada penelitiannya kan. Dengan bahagia, kondisi sel-sel seseorang regenerasinya lebih bagus. Jadi dengan bahagia, kita terhindar dari banyak hal-hal negatif di luar. Kalau kita mau fokus hal negatif dari luar, oh banyak sekali ya inilah, ya itulah, tetangga inilah, tetangga itu, kapan selesainya? Iya betul. Jadi fokuslah di dalam. Kita nggak bisa mengubah lingkungan kita nggak bisa mengubah orang lain, kita nggak bisa mengubah orang lain tidak mengirimkan hal negatif kepada kita, pikiran marah semua. Tapi kita bisa mengubah diri kita positif. Sehingga hukumnya apa? Sejenis menarik jenis, yang positif datang, ya orang-orang yang baik datang, jalan kebenaran datang, ya jalan Tuhan datang, sehingga hidup kita bahagia. Ya bahagia itu diupayakan gitu loh. Jadi kalau bisa, karena saya juga mengalami ketika saya dulu menjadi seorang penyembuh, ya ewes bablasan ini, menyembuhkan banyak orang. Saya melihat tidak banyak orang berupaya untuk dirinya sendiri karena dia tergantung pada
penyembuhnya. Sedikit-sedikit penyembuhnya. Akhirnya tersugesti. Tuh. Saya lihat penyembuhnya aja, saya sehat. Ada begitu. Nah, kan ada. Saya datang ke rumahnya aja udah sembuh. Sudah sembuh. Kan Karena itu sugesti kita. saya nelpon aja udah sembuh. Iya, itu. Dengar Kan banyak suaranya yang aja begitu, suaranya udah sembuh. oh sehat Kan dah saya. begitu. Itu karena sugesti. Tapi kalau kita bisa lebih paham ya, akhirnya saya dengan proses itu saya mengarahkan bagaimana seseorang menjaga kesehatan sendiri. Ya, pahami diri, bagaimana karmanya apa, tanam karma kebaikan, ubah diri menjadi bahagia, regenerasi sel, itu lebih cepat sekali proses sehatnya. Dan kalau mereka sudah bisa menjaga bahagia 10, saya tanya, kapan terakhir pergi ke rumah sakit? Mereka bingung. Oh iya ya, saya sehat ya. Ya, biasanya saya pusing, sekarang saya sehat ya. Karena apa? Pengelolaan diri. Pengelolaan diri, nah, akhirnya kita tidak juga bersentuhan dengan hal-hal yang negatif di luar. Tapi kalau mereka masih berurusan dengan yang katakanlah klinik, karena kalau klinik itu dibilang klinik karena itu kita nggak ngerti apa ya. Tapi begitu kita jelas sadari, oh ternyata bukan klinik karena kita tahu oh begini-begini. Nah, sesuatu yang misteri itu kan menjadi sesuatu yang bikin kepo orang. Ya, apalagi orang lain bilang, saya ke sana begini, saya ke sana. Ikut ke sana, lari ke sana. Ya biarin saja, itu karmanya dia. Itu pilihan. Hidup adalah pilihan. Ya saya dulu juga gitu. Sakti mandraguna. Banyak orang datang, tapi saya juga mikir ya. Dia bilang sekarang, hebat ini penyembuhnya. Saya dibilang hebat tuh. Tapi besoknya lagi, seminggu lagi datang lagi, terus saya mikir, ya apa hebatnya kalau dia datang lagi. Harusnya kalau saya hebatnya sekali datang terus, nggak usah ketemu lagi saya, itu hebat kalau saya. Dia bilang, di sana aja berobat hebat, tapi dia datang lagi, berarti saya belum hebat dong. Ya, itu sebenarnya menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan, ya itu dah makanya. Kalau saya sekarang malah lebih paham dengan proses sakit, ya saya aja, ayo ubah diri kamu. Ya. Begitu dia mengelola pikirannya bagus, dia bahagia, kualitas hidupnya berubah. Saya hanya ketemu sekali saja untuk memberikan caranya. Setelah itu dia kelola sendiri. Ketemu lagi berapa tahun kemudian, saya sehat. Kan saya bersyukur. Daripada saya ketemu lu lagi. Kualitas hidupnya sudah berubah. Menjadi lebih baik. Ya, menjadi lebih baik. Hubungannya baik, kan begitu ya. Ternyata menanam karma baik untuk empat aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual itu penting. Nah, untuk itu pahami diri kita, apa yang terbentuk dengan diri kita, apa yang kita bawa dari reinkarnasi kita yang terdahulu, hal baik atau hal buruk. Kalau baik, ya bersyukurlah. Tapi jangan puas begitu saja dan timbul kesombongan. Akhirnya menjatuhkan diri kita. Tetap proses berkarakter ini menjadi sumber dari proses sehatnya seseorang. Semakin karakternya bagus, dia tidak berpikiran negatif, tidak cemas berlebih, tidak marah-marah, tidak curiga, tidak sombong dan sebagainya, otomatis dia akan lebih sehat. Nah, kalau yang belum bisa, misalkan, bawaan saya memang buruk, Bunda, ya ayo belajar. Nah, itu penting. Itu proses belajar ini yang. Proses belajar, karena enggak mudah loh. Proses belajar karakter, mengendalikan pikiran, membuat diri kita terus bahagia, itu tidak mudah. Tapi ya kembali, pilihan. Mau bahagia dan sehat secara bertahap sampai pencapaian sehat benar, atau cari yang instan. Ya bikin mie instan aja kan butuh waktu ya. Jadi kan tetap apa pilihannya. Ya, yang ini yang pasien yang sakit kan sering kadang-kadang kita cek, kayak ini ibu stres gitu, kita bilang, dokter ini kok bilang saya stres dulu. Jadi seperti dia menolak gitu kadang-kadang. Bunda ya gimana, kita nggak ada obat stres untuk yang instan. Ya memang tidak ada yang instan untuk proses itu. Jadi tetap proses berkesadaranlah yang menjadi jalan. Untuk bisa mencapai kesehatan yang lebih baik. Dan saya sarankan ya tetap ke usaha preventif dulu. Tapi kalau sudah sakit, mentok, ukur dong tabungannya. Nah, sambil jalan ke proses penyembuhan, tanam karma baik. Itu
Terus gimana Bunda, masa orang sakit suruh nanam karma baik? Nah, itu. Menanam karma baik itu dari proses berpikir. Ya? Maksudnya gimana tuh proses Iya, berpikir? berpikir yang positif. Oh. Saya sakit, berarti kita kekurangan banyak tabungan karma baik dengan kesehatan. Banyaklah menanam kesehatan untuk orang lain, yang berpikiran yang positif, orang sehat, mendoakan lebih banyak orang menjadi sehat, ya. Dan juga ya pahami, pertama minta maaf sama diri. Oh, saya sudah membuat tubuh saya sakit. Minta maaf sama diri kita dan berjanjilah untuk menjaga kesehatan lebih baik, pola makan dan mengatur pola pikir dengan baik. Ya itu aja sih sebenarnya. Kalau nanti sudah tetap proses penyembuhan tetap dijalankan ya dengan medis dan mungkin komplementernya, karena ini bisa mempercepat proses. Tapi ingat, karmalah yang terpenting. Ya, bersyukur, ikhlas menerima sakit, baru berjuang untuk itu. Nah itu harus, ya mungkin nanti Pak Yuasih perlu diajak untuk Ya, dia mampu. mampu. Bisa ini jaga Supaya banyak memiliki tabungan karma baik. Nah, itu. Karena kan kalau sudah jalannya begitu kayak yang dia ceritakan, berarti tabungan karma buruknya banyak dong. Ya, Karena kan tidak jalan yang baik, jalan sepertinya tidak dimudahkan. Muter-muter. Ya, tapi kan sekarang udah sudah buktinya ada ketemu Dokter Satria, terus ini kan berarti adalah yang baik. ya, biar Ya, jadi lebih ayo cepat, lebih sembuh kan begitu. Ini loh bikin sehat. Nah, silakan. Iya, ini loh yang bikin sehat. Mari kita makan supaya tubuh kita sehat. Bunda pilih yang itu, saya pilih yang merah. Kalau gitu saya yang kuning aja. Kita telah saksikan tadi bersama Rahman untuk antara medis dan klinik bagian kedua. Seru ya diskusinya. Ternyata kalau berhubungan dengan sakit itu banyak sekali permasalahannya, karena proses penyembuhan adalah suatu proses yang holistik, menyeluruh. Tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang, tapi banyak sekali. Oleh karena itu juga ketika seseorang menderita sakit, banyak cara yang mereka lalui agar menjadi sehat. Nah, kita akan arahkan Bapak Ibu untuk memahami dulu kenapa sih kita sakit. Ya, tentunya proses sakit ternyata secara medis maupun secara energi dilihat adalah proses pengelolaan diri yang belum baik, yaitu munculnya stres akibat dari pikiran negatif, cemas, takut, dan banyak hal yang berhubungan dengan psikis. Benar kata dokter bahwa pengelolaan stres ini penting. Kenapa? Energi stres akibat dari pola pikir, perasaan negatif ini akan berdampak pada tubuh energi kita dengan adanya sumbatan-sumbatan, yaitu energi kotor yang menyumbat dalam aliran energi kita. Karena proses sehat adalah ketika sirkulasi energi di dalam tubuh kita dapat mengalir dengan baik dan tentunya akan mensuplai energi ke organ-organ tubuh kita untuk dapat melakukan fungsinya dengan baik. Disitulah orang akan sehat. Tapi ketika ada kejadian salah pola makan, kurang istirahat, pengelolaan tubuh yang tidak baik, itu pun menimbulkan penyakit secara berfisik. Dan itu pun dokter harus menangani kasus-kasus tersebut. Jadi dalam proses ini, proses penyembuhan secara holistik sangat dibutuhkan. Tapi yang terpenting di balik semua ini adalah karma. Kok bisa ya hubungannya dengan karma? Iya bisa, karena karma adalah bagian apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Secara holistik ini sangat mempengaruhi diri kita. Karena pada waktu kita lahir kita sudah membawa dari kehidupan kita yang terdahulu atau reinkarnasi kita terdahulu dengan bagian-bagian tubuh yang cenderung lemah akibat sakit pada kehidupan yang terdahulu. Dan ketika pengelolaan pikiran kita tidak baik,
Stres ini pasti akan menumpuk pada daerah-daerah yang di mana di kehidupan dahulu kita sudah menderita sakit. Jadi daerah yang terendah secara energi akan terisi dengan energi-energi hasil psikis kita, sehingga memunculkan penyakit di tempat tersebut. Nah, kalau kita sudah menderita sakit, apa yang kita lakukan? Memang idealnya adalah usaha preventif, menjaga pola pikir, kesehatan, olahraga. Tapi kalau kita sudah sakit, cobalah untuk pahami diri kita, menerima kondisi kita dengan baik, dan tentunya berdamai dengan sakit kita. Setelah proses itu, pahami ini ada bagian karma. Berarti saya tidak cukup bagus dalam mengolah pikiran, perasaan, dan emosi. Selesaikanlah dengan mengolah rasa. Ya, minta maaf, memaafkan, dan tentunya menjaga pikiran positif. Saya pasti sehat, saya berupaya. Bukan malah berpikir negatif, cemas berlebih, ketakutan, dan banyak hal yang membuat organ tersebut semakin lemah. Dan setelah kita pahami proses itu, jangan lupa kembali tanamlah karma baik. Karena ketika kita sakit berarti tabungan karma kesehatan kita kurang banyak. Tabunglah dengan proses berpikir positif. Lakukan untuk berdonasi atau hal-hal lain di mana sumbatan-sumbatan secara energi dapat terurai dengan baik dan kita akan cepat menjadi sembuh. Dan saya sangat percaya ketika karma seseorang yang menentukan proses kesembuhan. Ketika seseorang punya karma yang baik, maka dia akan bertemu dengan penyembuh-penyembuh yang luar biasa, obat tersedia, dan semua proses untuk menjadi sehat, dia akan lebih cepat. Tapi ketika seseorang mempunyai karma buruk yang banyak, otomatis semua jalan seakan-akan tertutup. Pahamilah hal ini, dan kembalilah pada kekuatan Tuhan. Karena sesungguhnya yang menyembuhkan adalah kekuatan Tuhan. Koreksilah batin kita, selesaikan semua proses kemarahan, dan ikhlaslah untuk menerima, serta yakinlah bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Teruslah semangat Bapak Ibu bagi yang punya masalah dengan kesehatan, dan jangan ingin instan. Karena tidak ada yang instan berhubungan dengan kesehatan, ya, sembuh, maka berupayalah dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Karena dalam proses ini, inilah saat kita menerima semua proses, apa yang kita tanam dan apa yang kita tuai. Karena tidak semua proses sakit akan membuat kita terpuruk, tapi proses sakit ada juga untuk proses pencerahan di dalam diri, untuk proses pengingatan kita akan kekuatan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia, maka Tuhanlah yang akan menyembuhkan melewati tangan-tangan orang-orang, para dokter, para penyembuh, mungkin dengan para orang lain di sekeliling kita yang akan membuat kita cepat menjadi sehat kembali. Tetap semangat ya, bagi yang sakit tetap semangat dan selalu bersyukur, berserah kepada Tuhan, dan yakinlah bersama Tuhan kita pasti lebih sehat. Ya, mudah-mudahan pembelajaran ini mampu membuat kesadaran kita bertumbuh menjadi lebih baik, dan saya ingin pada episode berikutnya saya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi lebih sehat lagi. Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution.